di tahun 50-an, 250-an, Imam Bukhari ketemu Ibnu Hibban. Pas ketemu, Imam Bukhari kemudian berguru juga kepada anak kecil ini. Karena Imam Bukhari mendengar gurunya Imam Ahmad mengatakan, laisa minna, bukan orang ahli hadis jika tidak mau berguru kepada yang lebih tua, yang seumuran dan yang lebih kecil. Jadi orang alim itu dari dulu tidak hanya berguru kepada senior, tapi juga berguru kepada temannya, bahkan berguru kepada muridnya. Dan beliau yarwil hadisain an Imam Ibn Hibban. Ya, ada sekitar 2 riwayat yang dia ambil daripada Imam Ibn Hibban. Itu baru satu kisah. Kisah siapa? Imam? Ada murid Imam Bukhari, namanya Ibnu Khuzaimah. Siapa namanya? Ini cerita orang optimis. Saya baru dapat judulnya waktu di mobil ya. Ya, kita ceritakan saja pengalaman saya termotivasi oleh imam-imam ini. Imam Ibnu Khuzaimah beliau mendengar di Irak ada seorang imam, bukan lagi murid Imam Syafi'i, tapi murid gurunya Imam Syafi'i. Berarti temannya Imam Syafi'i, namanya Qutaibah. Siapa namanya? Ini namanya harus dihafalin bentar ya. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Enggak. Gurunya Imam Syafi'i namanya Malik. Imam Malik punya murid, umurnya panjang, namanya Qutaibah. Imam Qutaibah ini didatangi oleh Ibnu Hibban remaja, ya seumuran kalian inilah, umur-umur masih remaja, masih galau. Orang sibuk main-main, ngegim, dia sibuk cari guru. Berarti dia nggak nyantri juga, karena nggak ada pesantren zaman itu. Dulu santri itu ngalong semua. Dicarilah guru namanya Qutaibah. Dulu nggak ada KTP, nggak ada GPS, coba bayangkan. Nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak ada peta, nggak ada, semua itu nggak ada. Ibnu Hibban muda nekat, dia punya semangat yang tinggi. Apa kata dia? Saya harus ketemu dengan Imam Qutaibah. Aku ingin belajar kepada Imam Qutaibah. Ingin belajar apa? Belajar sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah, sampailah di Baghdad, lama sekali mencari. Ketemulah satu gang, ternyata itu gang rumah Imam Qutaibah. Ini tahun adalah tahun 240 Hijriah. Tahun berapa? Pusing nggak nyebut angka? Kalau angka fulus, pusing nggak? Seneng ya? Sama kita ya. Tahun 240 awal, ini awal. Imam Ibnu Hibban mengetuk pintu rumah Qutaibah. Diketuk pintu, Imam Qutaibah ada sepuh. Dia lihat, ada apa wahai ananda? Anda siapa? Dijawab oleh Ibnu Khuzaimah, ana Ibnu Khuzaimah ya Sayyidi. Wahai tuan, wahai kiai, aku adalah Ibnu Khuzaimah, hendak belajar hadis kepada tuan. Dilihat mukanya masih culun. Tahu culun?
Orang Arab tuh kalau belum berjenggot itu belum dewasa ya. Tapi kalau orang kita jenggotnya dicukur. Orang Arab sekarang juga jenggotnya dicukur. Zaman sudah berubah. Yang masih menyangin masih banyak. Apa kata Imam Qutaibah? Kata Imam Qutaibah, ada satu syarat engkau berguru kepadaku. Bertanyalah Imam Ibnu Huzaimah, apa itu wahai Tuhan? Aku akan lakukan. Coba dengarkan. Imam Qutaibah mengatakan, Iqra'ul Quran. Iqra' bahasa Arab itu artinya ihfazul Quran. Kumpulkan Quran lalu hafalkan. Itu arti Iqra' di lafaz ini. Wa la ta'ti ilayya illa ba'da ma qara'atil Quran kullah. Jangan datang ke hadiratku, jangan datang ke majelisku kecuali engkau sudah hafal semua Al-Quran. Maka Imam Ibnu Huzaimah semangat, besok dia cari guru yang bisa membimbingnya hafalan. Betul, dia menghafal tidak sampai 6 bulan sudah khatam. Ya, ada beberapa orang diberikan Allah kemampuan menghafal Quran 6 bulan. Itu sudah paling cepat. Maka saya nggak percaya kalau ada 40 hari, nggak percaya. 6 bulan saya masih percaya. Ini Ibnu Huzaimah, imam yang belum kena micin, belum kena gin, ya, belum kena perisa-perisa makanan, belum kena pornografi, belum kena Facebook, belum kena Instagram, TikTok, belum kena. Itu 6 bulan. Masa anak sekarang bisa 40 hari? Hebat sekali ya. Ternyata benar, 6 bulan dia hafal. Dia datang kepada Imam Qutaibah. Imam Qutaibah sudah tambah sepuh. Apa kata beliau? Satu syarat lagi engkau belum lakukan. Kaget Ibnu Huzaimah, dia sudah menggebu-gebu belajar hadis. Ternyata belajar ilmu tidak boleh menggebu-gebu, gak boleh nafsu. Imam Qutaibah mengajarkan Ibnu Huzaimah supaya tidak nafsu. Gimana caranya? Beliau mengatakan, Iqra'il Quran fi khatmah wahidah, fi raqa'ah wahidah. Bacalah Quran wa qra'aha fi raqa'ah wahidah. Engkau wajib khatam 1 rakaat. Akhirnya Ibnu Huzaimah mengatakan, baik Tuan. Gak protes dia, gak marah dia. Dia kemudian pulang. Dia riyadhah selama beberapa bulan. Bulan pertama dia coba 1 rakaat, sanggupnya cuma 5 juz. Udah keburu subuh. Bulan kedua nambah jadi 10 juz. Bulan ketiga naik menjadi 15. Begitulah terus sampai di bulan kelima stagnan. Antara 25 juz sampai 28-27 juz. Gak bisa khatam. Keburu azan subuh. Berarti sholatnya sudah habis, sholat malamnya. Dia langsung ruku, langsung dia witir. Maka dia minta, ya Allah, guruku mensyaratkan aku harus khatam 1 rakaat. Bantulah aku ya Rabb. Ya munazzil Al-Quran, wah yang menurunkan Al-Quran. Maka di bulan terakhir, bulan ke-6, dia pun berdoa lalu langsung sholat malam itu. Ternyata pas minal jinnati wan nas, langsung azan subuh, dia langsung ruku. Disitulah girang Imam Ibnu Huzaimah remaja, yang masih remaja. Selesai sholat dia bersyukur, dia sholat subuh. Esok pagi dia bersegera berangkat kepada Imam Qutaibah yang dia sudah tinggalkan 6 bulan yang lalu. Sampailah di gang pintu rumah Imam Qutaibah. Diketuk-ketuklah pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tapi apa yang terjadi? Gak ada yang nyahut suara yang punya bass. Yang nyahut selalu suara perempuan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gak ada lagi suara waalaikumsalam. Udah gak ada suara itu. Ketika dibuka pintu, ternyata itu pembantu daripada Qutaibah yang masih tinggal di sana, yang mengabdi kepada keluarga Qutaibah. Bertanya Ibnu Huzaimah, wahai wanita, wahai perempuan, manakah guruku Imam Qutaibah? Apa kata si perempuan? Qalat jariyah, Qutaibah. Ditunjuk, wa asyarat ila tarfi al-ard. Lalu dia menunjuk ke ujung tanah. Tuh Qutaibah. Menolehlah Ibnu Huzaimah. Yang dia lihat tidak ada. Gak ada. Mana Qutaibah? Ditunjuk tuh yang di dalam tanah. Disitulah Ibnu Huzaimah badannya kemudian bergetar. Ternyata guru yang dia tunggu-tunggu sudah ditanam dalam tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya beliau ridho. Dia datang ke sudut tanah. Dia kemudian sholat janazah qadaan. Itu boleh. Sembari meneteskan air mata, dia berdoa, ya Allah, ampuni guruku ini. Berkah beliau aku hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, berkah beliau aku khatam 1 rakaat 30 juz. Berkah beliau ya Allah, aku dengar 1 kalam tidak pernah lupa. Ternyata inilah ilmu Imam Qutaibah. Sampai tuanya Imam Qutaibah tidak pernah pelupa. Karena beliau tirakat khatam Al-Quran. Ibnu Huzaimah ketemu Imam Bukhari. Walaupun dia sedihnya bukan main, dia kemudian ketemu Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Ini anak hadar rajul, hadar sabi, zakiyun jiddan. Ini anak kok cerdas sekali. Bahkan Imam Bukhari mengambil berkah, mengambil sanad hadis dari anak muda ini. Di saat itu umurnya baru belasan, baru 15-16 tahun. Sedangkan Bukhari wafat 256, lahir 194. Jadi berapa tuh Ustaz? Tahun 240 berapa tuh umur Imam Bukhari? 194 lahir. 240 umurnya berapa? Hah? Oh lemah. Antum tinggal tulis saja. Katanya tuh apa? Sama kayak Imam Suyuti ya. Imam Suyuti itu mengatakan, saya kalau ngitung-ngitung kepala kayak mau pecah. Tapi tafsir Quran jalan. Ini bukan alasan untuk antum gak belajar matematika ya. Coba hitung 194 tahun 240 umurnya berapa? Tinggal ditulis doang ya. Berapa umurnya? Imam Bukhari lah. 46. Dari tadi kok gue getar gitu Ustaz? Tangannya getar gitu. Aman. Jadi berapa? 46. Di tahun 50-an, 250-an, Imam Bukhari ketemu Ibnu Hibban. Pas ketemu, Imam Bukhari kemudian berguru juga kepada anak kecil ini. Karena Imam Bukhari mendengar gurunya Imam Ahmad mengatakan, laisa minna, bukan orang ahli hadis jika tidak mau berguru kepada yang lebih tua, yang seumuran dan yang lebih kecil. Jadi orang alim itu dari dulu tidak hanya berguru kepada senior, tapi juga berguru kepada temannya, bahkan berguru kepada muridnya. Dan beliau yarwil hadisain an Imam Ibn Hibban ya. Ada sekitar 2 riwayat yang dia ambil daripada Imam Ibn Hibban. Setelah bertemu Imam Bukhari, Imam Ibn Hibban pun terinspirasi.
Ternyata Imam Ibnu Hibban itu melihat ada keberkahan ilmu para guru pada Bukhari. Gurunya itu namanya Qutaibah, juga dulu pernah mengajar Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu Ibnu Hibban menulis juga kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah, ya. Ibnu Huzaimah juga nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah, ya. Tukar-tukar deh karena ada ngantuk. Imam Ibnu Huzaimah wafat tahun 311 Hijriah. Imam Bukhari sudah lama wafatnya, tahun 256 Hijriah. Tapi beliau tidak bisa lupa gurunya Imam Bukhari. Ya, begitulah murid selalu ingat kepada guru.